Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Rudian Menaki, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ingin menjelaskan mengenai faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Pada saat itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah melawan Nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab, dan juga dikhawatirkan akan hilangnya mushaf Al-Quran yang berserakan. Oleh sebab itu, sahabat Umar merasa khawatir tentang kondisi dan nasib Al-Quran di masa yang akan datang, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran atau mengkodifikasi Al-Quran, yang sebelumnya pada akhirnya para sahabat yang hafal Al-Quran berguguran di medan perang yang lain. Sahabat Zaid bin Sabit pernah berkata, "Demi Allah, seandainya aku ditugasi untuk memindahkan bukit, niscaya itu tidak lebih berat bagiku daripada apa, yaitu kodifikasi Al-Quran yang ditugaskan padaku." Itulah kata Zaid bin Sabit yang bertugas menulis Al-Quran pada saat itu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enrizkir Aziza Lubis dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 1A. Jelaskan faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Penyebab kodifikasi Al-Quran disebabkan oleh peristiwa Yamamah tersebut. Sahabat Umar merasa khawatir tentang kondisi dan nasib Al-Quran beserta mushafnya yang berserakan di masa yang akan datang. Dikarenakan banyak para penghafal Al-Quran yang bergugur dalam perang Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Oleh karena itu, para sahabat meminta kepada Abu Bakar untuk segera mengkodifikasikan Al-Quran tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jibril Sabjono, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan faktor-faktor dari kodifikasi Al-Quran. Yang pertama itu karena pada saat itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, dan dikhawatirkan akan hilangnya mushaf Al-Quran yang berserakan. Yang kedua yaitu para sahabat Umar merasa khawatir tentang nasib Al-Quran di masa yang akan datang, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran sebelum akhirnya para sahabat yang hafal Al-Quran itu gugur dalam peperangan itu. Inilah saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf kepada Allah manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1A ingin menjelaskan mengenai faktor kodifikasi Al-Quran. Yang pertama itu karena pada masa itu banyaknya para penghafal Al-Quran yang syahid di medan perang, sehingga menimbulkan rasa khawatir akan isi kandungan Al-Quran nanti. Terus yang kedua karena Al-Quran diturunkan tidak langsung berupa mushaf. Pada masa itu ada yang ditulis di tulang belulang dan ada juga yang di pelepah kurma, sehingga sahabat Rasulullah memutuskan untuk mengkodifikasi Al-Quran supaya tidak berceceran dan bisa bertahan dari generasi ke generasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Nugraha Saputra, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas IKT 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya kodifikasi Al-Quran, yaitu karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur pada saat perang Yamamah yang melawan Nabi palsu atau Musailamah Al-Kadzab. Pada peristiwa perang tersebut, sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran karena dikhawatirkan kondisi dan nasib Al-Quran di masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Damayanti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya akan menjelaskan secara singkat faktor penyebab terjadinya kodifikasi Al-Quran. Faktor penyebab terjadinya kodifikasi Al-Quran yaitu karena pada saat itu banyak penghafal Al-Quran yang gugur pada perang Yamamah melawan nabi palsu dan dikhawatirkan akan hilangnya mushaf-mushaf Al-Quran yang berserakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panyati Patria, kelas IKT 1A, yang akan menyampaikan apa sih, jelaskan penyebab atau faktor kodifikasi Al-Quran. 1. Al-jamu fi sudur, para sahabat menghafalkan dari luar kepala. Yang kedua, Al-jamu fi sudur, para sahabat menuliskan setiap wahyu yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati media. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Anggriani, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Setelah terjadi perang Yamamah, Umar bin Khattab yang pada saat itu menjadi penasihat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberi saran agar melakukan kodifikasi Al-Quran. Pada mulanya, Abu Bakar enggan untuk melakukannya. Karena apa? Karena pada masa Rasulullah belum pernah mencontohkannya. Akan tetapi Umar bin Khattab mengemukakan beberapa alasan, yakni salah satunya adalah banyaknya hafiz atau para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang Yamamah. Berdasarkan alasan tersebut, Khalifah Abu Bakar bersedia mewujudkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dan ditunjuknya Zaid bin Sabit sebagai pemimpin proyek mulia itu. Hal ini karena semasa hidup Rasulullah, Zaid bin Sabit adalah sahabat yang menulis ayat-ayat Al-Quran dengan bimbingan Nabi secara langsung. Wahyu yang telah ditulis tersebut kemudian dihafalkan oleh para sahabat. Ada juga yang menyalinnya di pelepah kurma, bebatuan, tulang belulang, dan sebagainya. Lalu mengajarkannya kepada kaum muslimin di daerah lain. Akhirnya usaha pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai. Mushaf disimpan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mushaf itulah yang menjadi pedoman pembelajaran Al-Quran kepada segenap kaum muslimin saat itu. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka mushaf Al-Quran tersebut disimpan oleh anaknya, yaitu Hafsah binti Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga merupakan salah satu istri dari Rasulullah. Kodifikasi Al-Quran tersebut adalah merupakan karya besar pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dari Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin cukup itu. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Dharma dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa faktor dari penyebabnya kodifikasi Al-Quran. Terjadinya kodifikasi Al-Quran terjadi banyak masalah atau faktor-faktor, yakni yang pertama, salah satunya banyaknya para hafiz yang gugur dalam perang Yamamah melawan nabi palsu, misalnya Nabi Musailamah Al-Kadzab dan yang lain-lain. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu. Dan yang ketiga, takutnya mushaf-mushaf hilang karena berserakan. Baiklah, sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustawijana, tugas kodifikasi Al-Quran, faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Karena setelah terjadinya perang Yamamah di masa Khalifah Abu Bakar, banyak para hafiz atau penghafal Al-Quran dari kalangan para sahabat mati syahid, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan bernasib sama seperti kitab-kitab suci lain yang terdistorsi karena telah dibukukan. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengkodifikasi atau membukukan Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizal Witama dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, penyebab kodifikasi Al-Quran yaitu karena ada lebih kurang 70 orang sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Jika dibiarkan lama-kelamaan Al-Quran akan hilang bersama gugurnya para sahabat. Sedangkan pada masa Utsman bin Affan, faktor penyebab terjadinya kodifikasi Al-Quran yaitu karena munculnya perbedaan cara baca Al-Quran di kalangan umat Islam. Setelah Islam berkembang secara luas sehingga terjadi perselisihan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Setiawati, tugas kodifikasi Al-Quran, faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Karena setelah terjadinya perang Yamamah pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak para hafiz atau penghafal Al-Quran dan para sahabat mati syahid, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan bernasib sama seperti kitab-kitab suci yang lain. Maka dari itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengkodifikasi atau membekukan Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Fadli dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1A ingin menjelaskan faktor penyebab pengkodifikasian Al-Quran. Pengkodifikasian Al-Quran disebabkan karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang meninggal di perang Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, dan juga kekhawatiran Umar bin Khattab sehingga dia mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memushafkan atau mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang sampai sekarang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Agusmi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya kodifikasi Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar mendapat masalah besar yang harus dihadapi, yaitu peperangan sahabat dengan kelompok pembangkang beberapa sekutu di Arab, pengikut Musailamah Al-Kadzab. Pertempuran di Yama atau daerah yang terletak di tengah Jazirah Arab ini kemudian disebut dengan Perang Yamamah 12 Hijriah yang selanjutnya berhasil ditumpas oleh Panglima Khalid bin Walid. Yang kedua, pertempuran Yamamah berlangsung sangat sengit. Banyak ahli Al-Quran terkemuka gugur dalam menumpas kelompok pembangkang tersebut. Jumlah ahli Al-Quran yang gugur mencapai 70 orang. Peristiwa ini tentu saja menyusahkan umat Islam. As-Sabuni sebagai ahli sejarah mencatat ahli Al-Quran yang gugur mencapai 500 orang. Yang ketiga, keresahan ini mendera Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia kemudian menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang didapatinya dalam keadaan sedih dan duka mendalam. Ia menyampaikan rekomendasi kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk melakukan kodifikasi terhadap Al-Quran karena khawatir Al-Quran akan musnah karena Al-Quran lebih banyak tersimpan dalam hafalan dan ingatan para sahabat, sedangkan para sahabat penghafal Al-Quran banyak yang gugur di pertempuran Yamamah. Awalnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sempat bimbang dan ragu pada usulan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ia mulai yakin setelah sahabat
Umar menjelaskan segi kemaslahatannya. Hati dan pikiran Abu Bakar As-Siddiq terbuka. Umar berhasil meyakinkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ia memanggil sahabat Zaid bin Sabit dan memintanya untuk mengkodifikasi Al-Quran dalam sebuah mushaf. Zaid bin Sabit juga awalnya bimbang dan ragu, tetapi kemudian pikiran dan hatinya terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hirozuki dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, terjadinya kodifikasi Al-Quran yaitu dikhawatirkan Al-Quran akan terputus karena banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang melawan kaum yang murtad. Kemudian banyak bermunculan nabi-nabi palsu, salah satunya yaitu Musailamah Al-Kadzab yang berusaha menandingi Al-Quran. Oleh sebab itu sahabat Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar As-Siddiq untuk mengajukan pembukuan Al-Quran dengan para sahabat yang telah hafal Al-Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Arsita. Saya berasal dari kelas ilmu Al-Quran Tafsir 1A. Baiklah, di dalam buku sejarah Islam mencatat bahwa pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diganti dengan terpilihnya secara aklamasi sahabat, Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Muncul berbagai persoalan yang sangat mendasar di dalam tubuh agama Islam, yakni banyaknya orang yang murtad dengan kembali ke agama nenek moyang mereka, dan banyaknya orang yang membangkang tidak mau membayar zakat. Dan yang paling mengenaskan adalah adanya Musailamah sebagai tokoh yang mengaku sebagai nabi dengan mengubah surah Al-Fil untuk menandingi Al-Quran. Disebabkan peristiwa Yamamah tersebut, sebagai Umar merasa khawatir tentang kondisi dan nasib Al-Quran di masa yang akan datang, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Sebelum pada akhirnya para sahabat yang hafal Al-Quran bergugur di medan perang yang lain. Zaid bin Sabit Saifil Qalbi, demi Allah, seandainya aku ditugaskan untuk memindahkan bukit, niscaya itu tidak lebih berat bagiku daripada apa kodifikasi Al-Quran yang ditugaskan kepadaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ivo Kurniawan dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Disebabkan karena banyaknya sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan peperangan, yaitu perang Amamah dalam melawan Musailamah Al-Kadzab. Kemudian muncul kekhawatiran oleh Umar bin Khattab bahwa Al-Quran akan hilang beserta para sahabat yang menghafalnya. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan kodifikasi Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran. Kemudian Abu Bakar menyetujuinya dan menunjuk salah satu seorang sahabat, yaitu Zaid bin Sabit, menjadi ketua dalam mengumpulkan mushaf atau mengkodifikasi Al-Quran, sehingga hingga saat ini telah dikumpulkan satu mushaf, yaitu Al-Quran dari juz 1 hingga juz 30. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Misha Monika, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Karena pada saat itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur pada perang Yamamah, Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Disebabkan peristiwa Yaman tersebut, sahabat Umar takut akan kondisi Al-Quran di masa depan, dan sahabat Umar pun mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan mashaf-mashaf Al-Quran sebelum para penghafal Al-Quran gugur pada perang Yamamah.
Dan Khalifah Abu Bakar pun memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran dan membukukan Al-Quran. Dan sebab kedua yaitu karena munculnya perbedaan bacaan Al-Quran pada kalangan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Zaki Ramadan, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Menjelaskan penyebab faktor kodifikasi Al-Quran. Yang pertama, Rasulullah SAW wafat, maka wahyu Allah yang berupa Al-Quran telah terhenti. Dilanjutkan dengan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terdapat banyak mushaf-mushaf yang dihimpun oleh para sahabat secara pribadi. Maka dari itu, pada perang Yamamah, perang melawan Musailamah Al-Kadzab, disitulah banyak para syuhada, para hufad, para penjaga Al-Qur'annya Rasulullah SAW gugur di medan pertempuran pada saat itu. Maka kekhawatiran itulah kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab memberikan inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan, yang masih dihimpun secara pribadi oleh para sahabat. Maka dari situlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Sabit sebagai seorang ketua panitia pengumpulan mushaf dan penulisan mushaf. Karena Zaid bin Sabit adalah salah satu sekretaris Rasulullah SAW. Maka dari itu teruslah berlanjut kodifikasi dan penyebab Al-Quran dikumpulkan hingga pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dibukukan secara keseluruhan. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Khafifah Ningrum dari kelas 1A Ilmu Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menyampaikan faktor-faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yakni pada pertempuran Riddah di Yamamah, yang mengakibatkan 70 orang penghafal Al-Quran meninggal dunia, sehingga Umar bin Khattab pun risau tentang masa depan Al-Quran. Sebab itulah beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk melakukan pengumpulan Al-Quran. Karena dikhawatirkan Al-Quran akan bernasib sama seperti kitab-kitab suci yang lain yang terdistorsi karena telat dibukukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yopiko Tridelta dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Pada masa Abu Bakar radhiyallahu an, pada masa itu banyak para sahabat yang merupakan penghafal Al-Quran gugur dalam medan perang, yaitu perang Yamamah melawan kaum murtad. Hal ini dikhawatirkan lama-kelamaan Al-Quran akan menghilang seiring dengan gugurnya para sahabat. Kemudian pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an, pada masa ini terdapat perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Hal ini dikhawatirkan pada masa itu seiring dengan meluasnya ajaran Islam sehingga dikhawatirkan akan membawa banyak perselisihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hafsah Aisyah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Faktor penyebab terjadinya kodifikasi Al-Quran karena 70 sahabat penghafal Al-Quran yang gugur pada saat peperangan Yamamah. Sehingga Umar bin Khattab mengkhawatirkan Al-Quran akan hilang bersamaan dengan gugurnya para penghafal Al-Quran. Karena keresahan inilah, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Pada akhirnya, Abu Bakar As-Siddiq menyetujui untuk melakukan pekerjaan hal yang mulia ini, yaitu kodifikasi Al-Quran, dengan memanggil Zaid bin Sabit untuk melakukan kodifikasi Al-Quran dalam sebuah mushaf. Mungkin itu saja yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Juliano Wiratama, NIM 2111420018. Penyebab terjadinya kodifikasi Al-Quran yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW
dan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama, muncul berbagai persoalan di dalam Islam, yakni banyaknya orang yang murtad dan juga banyaknya yang membangkang tidak ingin membayar zakat. Dan yang paling menonjol adalah munculnya seorang tokoh yang mengaku nabi, ialah Musailamah Al-Kadzab, yaitu sang pembohong. Ia dikenal sebagai orang baik di daerahnya, yaitu daerah Yamamah. Namun, persoalan itu dapat diselesaikan oleh Abu Bakar dengan cara memerangi orang yang membangkang lalu mengembalikan mereka ke jalan yang benar dalam kurun waktu 2 tahun. Musailamah konon katanya mempunyai pasukan atau pengikut sekitar 40.000 orang, sehingga Abu Bakar mengirim pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, kemenangan telak oleh kaum muslimin. Tercatat korban di pihak musuh yaitu 21.000, sedangkan di pihak muslimin yaitu 1.200 orang. Perang ini disebut dengan Perang Yamamah. Perlu diketahui, karena banyaknya mujahid atau para penghafal Al-Quran yang gugur, Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan menjadi satu. Awalnya Abu Bakar menolak, termasuk Zaid bin Sabit. Namun, pada akhirnya Zaid bin Sabit ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai penanggung jawab utama dalam meneliti dan mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf. Selanjutnya, setelah Abu Bakar wafat, pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, mushaf yang tadinya disimpan oleh Umar bin Khattab kemudian disimpan oleh putrinya, yaitu Hafsah. Hafsah adalah seorang penghafal Quran dan salah satu istrinya Rasulullah SAW. Selanjutnya, pada Khalifah Utsman bin Affan, pada pemerintahan inilah terjadi penyalinan atau percetakan Al-Quran yang dipimpin oleh suatu tim, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Said ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Haris. Pada pemerintahan Utsman, Al-Quran dicetak belum menggunakan tanda baca. Nah, pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib lah, Al-Quran kemudian dicetak dengan menggunakan tanda baca atau yang kita kenal dengan harokat. Mungkin sekian penjelasan dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsiwana, Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir kelas 1A. Jelaskan faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Faktor penyebab kodifikasi Al-Quran pada peperangan Yamamah memerangi nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab, dan juga dikhawatirkan akan hilangnya mushaf-mushaf Al-Quran yang berserakan disebabkan peristiwa Yamamah tersebut, yang dengan mencapai 40.000 bala tentara. Dan dalam pertempuran inilah banyak bagi penghafal Al-Quran yang mati syahid. Kemudian sang sahabat pun Umar bin Khattab merasa khawatir tentang kondisi Al-Quran di masa mendatang, sehingga ia mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran sebelum pada akhirnya para sahabat menghafal Al-Quran berguguran di medan pertempuran yang lain. Pada saat ini Abu Bakar bimbang dengan berkata, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Umar pun menjawab, demi Allah, ini adalah sesuatu keniscayaan yang baik. Dengan berkali-kali Umar meyakinkan sang Abu Bakar. Dan akhirnya Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk menerima inisiatif pengumpulan Al-Quran. Adapun sang penulis mushaf Al-Quran ialah Zaid bin Sabit, dengan syarat ada 2 sahabat sebagai saksi pada saat Zaid bin Sabit sedang menulis mushaf Al-Quran tersebut, dan dalam waktu 1 tahun telah terselesailah penulisan mushaf Al-Quran tersebut. Itulah penyebabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Agustina dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Jelaskan faktor penyebab kodifikasi Al-Quran. Salah satu masalah besar yang dihadapi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah peperangan sahabat terhadap kelompok pembangkang beberapa suku di Arab pengikut Musailamah Al-Kadzab. Pertempuran di Yamamah terletak di tengah jazirah Arab, disebut Perang Yamamah. Berhasil ditumpas oleh Panglima Khalid bin Walid. Pertemuan ini berlangsung sengit. Banyak ahli sahabat Al-Quran terkemuka gugur dalam penumpasan kelompok. Adapun jumlah ahli Al-Quran gugur mencapai 70 sahabat, bahkan lebih dari 70.
Keresahan ini mendera Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia menyampaikan rekomendasi kepada Khalifah Abu Bakar untuk melakukan kodifikasi terhadap Al-Quran yang lebih banyak tersimpan dalam hafalan dan ingatan para sahabat. Para sahabat yang menghafal Al-Quran yang banyak yang gugur di pertempuran Yamamah. Awalnya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat bimbang dengan usulannya sendiri. Tapi ia mulai yakin setelah sahabat radhiyallahu anhu menjelaskan segi kemaslahatannya, dan ia memanggil sahabat Zaid bin Tasbit dan memintanya untuk mengkodifikasi Al-Quran dalam sebuah mushaf. Sekian, terima kasih.